Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa dimanapun Anda berada, tahukah Anda sebuah gunung yang setiap hari ramai dikunjungi oleh ribuan umat Islam dari berbagai penjuru dunia, terutama bagi umat Islam yang menjalankan ibadah haji atau umrah? Ya, benar. Gunung tersebut bernama Gunung Uhud, yaitu salah satu pegunungan bebatuan yang terletak kurang lebih 8 km dari Masjid Nabawi. Dan di gunung tersebut pernah terjadi sebuah peristiwa sejarah yang luar biasa yang kita sebut dengan Perang Uhud. Perang Uhud terjadi di bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, yang mana Perang Uhud tersebut meletus dikarenakan kekecewaan kaum Quraisy yang mana mereka kalah dalam perang Badar setahun yang lalu sebelum terjadinya perang Uhud. Pada saat tersebut kaum Quraisy mengumpulkan seluruh pasukannya sehingga tercatat dalam sejarah kurang lebih 3.000 pasukan kaum Quraisy yang dipimpin oleh pemimpin terkenal mereka, panglima perang mereka yang bernama Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan memimpin 3.000 pasukan untuk menyerang kota Madinah. Namun sebelum pasukan Abu Sufyan berangkat menuju Madinah, kemudian Rasulullah SAW mendengarkan kabar tersebut, maka Rasulullah kembali mengumpulkan para sahabatnya bermusyawarah untuk menghadang dan melawan mereka. Tercatat pada saat itu terkumpul kurang lebih 1.000 pasukan muslim untuk melawan pasukan Quraisy yang berjumlah 3.000. Dan ketika terjadi perang Uhud, di sini juga ada sebuah dendam kesumat, yaitu istrinya Abu Sufyan bin Harb yang bernama Hindun, yang mana Hindun berniat untuk membalas kematian ayah dan saudara laki-lakinya yang dibunuh oleh Hamzah bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib dalam perang Badar. Namun Rasulullah SAW dalam menghadapi peperangan tersebut, yang mana jumlahnya 1 berbanding 3, satu pasukan muslim akan melawan 3 orang kafir. Sama seperti ketika terjadinya perang Badar. Rasulullah kemudian membuat sebuah strategi perang yang luar biasa. Karena menghadapi pasukan yang lebih banyak daripada pasukannya, maka Rasulullah kemudian berperang melawan kaum Quraisy dengan membelakangi Gunung Uhud. Seperti mungkin gunung yang ada di belakang. Membelakangi Gunung Uhud menghadap ke arah Madinah. Di sanalah pertempuran terjadi melawan kaum Quraisy. Dan strategi berikutnya, Rasulullah SAW tempatkan pasukan-pasukan pemanah di sayap kanan, tepatnya yaitu di Bukit Ainain. Di sana para pasukan pemanah diberikan amanah oleh Rasulullah SAW, jangan pernah untuk turun dari bukit tersebut apapun yang terjadi. Baik
memenangkan peperangan ataupun kalah dalam peperangan. Itulah pesan Rasulullah kepada pasukan pemanah yang kurang lebih berjumlah 50 pemanah di Bukit Ainain sebelah kanan pasukan Rasulullah SAW. Peperangan pun terjadi secara sengit. Diawali sebagaimana peperangan bangsa Arab, tidak langsung semuanya berjibaku di medan tempur. Namun diawali dengan perwakilan-perwakilan untuk melakukan duel satu lawan satu. Pada saat itu salah satu yaitu kesatria pasukan dari Quraisy maju menghadapi utusan dari Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Terbunuhlah pasukan yang pertama tadi, kemudian pasukan yang kedua maju dan dilayani oleh Hamzah bin Abi Thalib, Abdul Muthalib, dan kemudian dapat dikalahkan. Setelah itu kemudian peperangan terjadi, seluruh pasukan bertempur di satu medan perang, yaitu di lembah Uhud, yang mana pasukan muslim pada saat itu dengan semangat yang luar biasa karena dapat memenangi perang Badar setahun yang lalu, sehingga membuat semangat mereka berapi-api dan alhamdulillah mampu memukul mundur pasukan Quraisy. Pasukan muslim mengejar mereka sampai kemudian ke perkemahan mereka. Mereka terus memukul mundur kaum Quraisy hingga kaum muslimin berada di perkemahan yang dimiliki oleh kaum Quraisy ketika mereka melaksanakan perang. Di sanalah kemudian tersisa banyak harta-harta yang ditinggalkan oleh pasukan Quraisy, sehingga kemudian kaum muslimin merasa sudah memenangkan peperangan Uhud tersebut, sehingga mereka mengambil harta-harta rampasan perang. Dan inilah awal dari kesalahan yang dilakukan oleh pasukan muslim. Pasukan pemanah yang ada di Bukit Ainain merasa bahwasanya mereka juga sudah berjasa besar dalam peperangan tersebut, sehingga mereka kemudian tidak bisa menahan diri, kecuali hanya sedikit saja yang masih berada di posnya. Sebagian besar mereka turun untuk juga memperoleh harta rampasan perang. Di sanalah kemudian seorang panglima perang dari kaum Quraisy yang bernama Abu Sufyan bin Harb mendapati celah tersebut. Kemudian mereka membawa pasukannya mengitari Bukit Ainain dan kemudian menyerang kaum muslimin yang sedang sibuk dengan ghanimahnya, diserang dari belakang. Di sanalah kemudian pasukan muslimin kalang kabut. Ditambah lagi pasukan Quraisy yang sudah dipukul mundur mendapati pasukan Abu Sufyan mampu menandingi pasukan muslimin. Mereka kembali datang untuk memerangi kaum muslimin. Sehingga pada saat itu kaum muslimin diapit oleh pasukan Abu Sufyan dari belakang dan oleh pasukan kaum Quraisy yang tadi sudah dipukul mundur, sehingga mereka berada di tengah-tengah, diserang dari depan dan belakang. Dengan jumlah yang besar, kurang lebih 3.000 pasukan kaum Quraisy. Di sanalah para pemirsa, kemudian kaum muslimin semangatnya melemah. Sehingga sebagian besar di antara mereka kemudian mencari tempat aman agar supaya tidak terbunuh dari kepungan pasukan kaum Quraisy. Sehingga tersisa hanya puluhan sahabat Nabi yang berada di medan perang dengan tujuan untuk melindungi Nabi dari serangan kaum kafir Quraisy. Dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwasanya dalam perang Uhud Rasulullah terkena serangan dari kaum Quraisy. Bibir bawahnya sobek hingga salah satu giginya tanggal karena terkena pukulan dari kaum Quraisy. Bahkan sahabat-sahabat yang tersisa pada saat itu menjadi tameng, menjadi benteng Rasulullah SAW dari berbagai macam serangan yang dilakukan oleh pasukan Quraisy. Bahkan di saat itu
Hamzah bin Abdul Muttalib terbunuh dan syahid di jalan Allah di perang Uhud. Hamzah dibunuh oleh salah satu budak milik Hindun yang bernama Wahsy, yang mana Wahsy dijanjikan oleh Hindun akan dimerdekakan jika dia dapat membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Akhirnya kemudian Hamzah dibunuh oleh Wahsy dari arah belakang dengan tombaknya, sehingga Hamzah syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapati hal tersebut, jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib tergeletak di tanah. Kemudian Hindun menghampiri jenazah Hamzah dengan membawa sebilah belati atau pisau. Kemudian dibelahlah dadanya Hamzah dan dikeluarkan jantungnya. Bahkan karena saking dendamnya terhadap Hamzah, Hindun memakan jantungnya Hamzah sebagai balas dendam atas terbunuhnya ayah dan saudara laki-laki Hindun di tangan Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan pada saat itu juga seorang sahabat Rasulullah yang sangat luar biasa, mengorbankan segala jiwa raganya, meninggalkan seluruh kemewahan dunianya, meninggalkan keluarga tercintanya, yaitu Mus'ab bin Umair. Sahabat yang ditugaskan membawa panji Islam saat perang Uhud, mendapati terkepung oleh pasukan kaum Quraisy. Beliau, Mus'ab bin Umair, tak gentar untuk mengangkat panji Rasulullah. Sehingga kemudian pasukan berkuda dari kaum Quraisy menyerang Mus'ab bin Umair dengan mematahkan tangan. Terputuslah tangan Mus'ab bin Umair sebelah kanan dan terjatuhlah panji Rasulullah. Kemudian beliau raih dengan tangan kirinya untuk dikibarkan kembali panji tersebut. Dan kembali Mus'ab bin Umair diserang oleh pasukan berkuda kaum Quraisy hingga tangan kirinya juga terputus. Namun Mus'ab bin Umair tidak menyerah. Beliau gunakan sisa lengan yang terputus tadi untuk meraih panji Rasulullah agar kembali berdiri tegak panji tersebut. Dan ternyata salah satu pasukan Quraisy yang membawa tombak, dia lemparkan tombak ke dada Mus'ab bin Umair hingga syahidlah beliau di medan Uhud. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapati hal tersebut kemudian membuat pasukan muslimin yang tadi sudah menghindar dan menyelamatkan diri meletup kembali semangatnya melihat Mus'ab bin Umair yang mempertahankan panji Rasulullah hingga putuslah dua lengannya, bahkan hingga syahidlah di jalan Allah. Kemudian kembali bergabung bersama pasukan Rasulullah, dan alhamdulillah saat itu pertolongan Allah kembali datang. Pasukan muslimin dapat memukul mundur pasukan kaum Quraisy hingga mereka kembali ke Mekah. Setelah selesai peperangan terjadi, kemudian Rasulullah menghampiri para sahabat-sahabatnya, pasukan muslimin yang gugur di medan jihad dalam perang Uhud, kurang lebih 70 yang meninggal dunia syahid di jalan Allah. Salah satunya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Dikumpulkanlah seluruh jenazah-jenazah yang syahid di jalan Allah. Kemudian Rasulullah SAW sendiri yang menjadi imam salat jenazah pada saat itu. Dan 70 sahabat yang lain yang terluka kemudian dibawa kembali ke Madinah untuk dirawat dan diobati. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kisah tentang perang Uhud, yaitu perang yang syarat akan hikmah dan pelajaran. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Uhud? Yang pertama, bahwasanya kekompakan itu sangatlah dibutuhkan. Teamwork yang baik, kerjasama yang bagus, itu adalah kunci sebuah kemenangan dan keberhasilan. Dan hikmah yang kedua adalah bagaimana ketaatan kita kepada seorang pemimpin. Tentunya kepada pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang membawa kita kepada arah kebaikan. Jangan pernah sekali-kali mengkhianati kepemimpinannya. Sebagaimana pasukan pemanah yang diamanahkan oleh Rasulullah untuk tidak turun
ke medan perang apapun yang terjadi, baik menang ataupun kalah. Karena mereka adalah satu-satunya pasukan yang akan melindungi kaum muslimin yang berperang di bawah. Namun ternyata mereka tergiur karena harta rampasan perang. Oleh karena itu, ketika kita mengemban sebuah amanah, baik itu sebagai seorang pemimpin ataupun orang yang dipimpin, maka jangan pernah tergiur dengan bisikan setan, yaitu untuk senantiasa mengambil, memanfaatkan segala sesuatu amanah untuk kehidupan dunia, untuk memperoleh harta, pangkat dan jabatan, karena semuanya itu akan sia-sia. Tapi amanah yang dijaga dengan baik akan dipertanggungjawabkan kelak nanti di yaumil akhir. Oleh karena itu, para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa beriman dan bertakwa kepadanya, dan senantiasa dapat menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum sore hari ini, mudah-mudahan menambah wawasan kita dan semangat kita untuk menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.